Halo, assalamualaikum semuanya. Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Enasia pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke anak-anak, kembali Ibu akan membahas tentang materi kita kali ini adalah teks eksposisi. Nah, di akhir video ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Nah, tidak bosan-bosannya Ibu untuk menyampaikan sama kalian tetap semangat, tetap di rumah dan jaga kesehatan kalian. Nah, semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian, pastinya menambah ilmu pengetahuan kalian dan pemahaman kalian. Tapi jika ada tugas atau materi yang belum jelas, boleh kalian tanyakan melalui ibu, dan kita sama-sama simak video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak Ibu, masih pada materi teks eksposisi. Kali ini Ibu membahas tentang pola pengembangan pada teks eksposisi. Pola pengembangannya ada 4. Yang pertama, pola umum khusus. Yang kedua, pola khusus umum. Yang ketiga, pola ilustrasi. Dan yang keempat, pola perbandingan. Dari keempat pola ini, masing-masing nanti Ibu akan menjelaskan tentang definisi atau pengertiannya beserta contohnya. Mari kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Baik anak-anak Ibu, kali ini kita kenalan di pola yang pertama, yaitu pola umum khusus, yang merupakan ide pokok. Bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola ini juga sering disebut paragraf deduktif. Nah, maksudnya apa sih, Bu? Jadi teks yang merupakan intinya itu berada di awal paragraf. Biasanya terletak di kalimat pertama paragraf. Nah, yang merupakan umum khusus, semisal Ibu bilang transportasi. Nah, transportasi merupakan umum apa khusus? Ternyata transportasi itu merupakan umum. Nah, khusus dari transportasi apa saja? Ada beca, busway, taksi, mobil, dan lain sebagainya. Itu ya yang dimaksud dengan umum dan khusus. Umumnya adalah transportasi. Kenapa dibilang umum? Karena transportasi itu banyak. Nah, khususnya apa? Ya ada bajai, ada taksi. Nah, seperti itu ya. Baik anak-anak Ibu, kita langsung saja lihat contoh berikut tentang pola umum khusus. Perhatikan contoh berikut. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah adanya gangguan mental. Pengguna bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Narkoba pun jadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Nah, dari paragraf ini kita lihat pola umum khusus yang umumnya tadi Ibu jelaskan, yaitu paragraf deduktif yang dimana ide pokoknya ada di awal kalimat atau awal paragraf. Di sini terdiri dari satu paragraf dan terdiri dari 4 kalimat. Kalimat pertama merupakan ide pokok karena terdiri dari penjelasan deduktif.
Paragraf deduktif selalu berada di awal paragraf ya, atau awal kalimat. Nah, di sini penyalahgunaan guna narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Itu merupakan umum. Khususnya apa sih? Khususnya yaitu apa yang menyebabkannya? Gangguan mental, bahkan seperti orang gila, merugikan orang lain, bahkan diri sendiri. Nah, itu ya. Jadi di paragraf ini jelaskan umumnya adalah penyebab atau dampak negatif dari narkoba. Nah, khususnya yaitu dampaknya apa? Gangguan mental, pengguna seperti orang gila, bahkan dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Jadi seperti itu ya penjelasan dari pola umum khusus atau bisa disebut dengan paragraf deduktif. Baik anak-anak ibu, kita ke pola yang kedua, yaitu pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Pola ini juga sering disebut paragraf induktif. Contoh sederhananya, bajai merupakan salah satu transportasi terkenal di Jakarta. Khususnya adalah bajai, umumnya adalah transportasi. Itu salah satu contoh sederhana dari pola khusus umum atau paragraf induktif. Baik anak-anak ibu, perhatikan contoh berikut. Bagi warga Jakarta, membuang sampah seenaknya ke dalam sungai sudah jadi kebiasaan, bahkan tradisi sejak dulu. Padahal kebiasaan buruk ini sudah dirasakan akibatnya hampir setiap tahun. Sampah-sampah ini bisa menyebabkan aliran sungai terhambat dan akhirnya menimbulkan banjir. Tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Nah, pada kalimat ini kita cari pola khusus umum atau paragraf induktif. Paragraf induktif berbeda dengan deduktif. Kalau deduktif ada di awal kalimat atau awal paragraf pokoknya, sedangkan kalau induktif ada di akhir. Nah, di sini ada satu paragraf yang terdiri dari 4 kalimat. Nah, kita lihat di kalimat terakhir. Tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta sering disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Biasanya, induktif itu merupakan kesimpulan dari isi wacana tersebut. Nah, khususnya di sini adalah banjir. Kita fokuskan pada banjir. Nah, umumnya apa? Banjir itu akibat apa sih? Ternyata dijelaskan di kalimat sebelumnya, yaitu adanya membuang sampah sembarangan, sampah yang menyebabkan aliran sungai terhambat. Nah, tradisi orang dari dulu yang suka membuang sampah sembarangan, itu yang menyebabkan banjir. Jadi khusus di sini adalah kita bicara tentang banjir. Umumnya itu penyebab dari banjir itu apa? Nah, itu merupakan pola khusus umum atau paragraf induktif. Baik anak-anak, kita masuk ke pola yang ketiga, yaitu pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang memerlukan sebuah ilustrasi konkret yang berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat sesuai dengan pengalaman-pengalaman pribadi sebagai bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakini kebenaran suatu gagasan. Baik anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Dalam tubuh manusia terdapat aktivitas seperti pada mesin mobil. Tubuh manusia dapat mengubah energi kimiawi yang terkandung dalam bahan-bahan bakarnya, yakni makanan. Nasi yang Anda makan akan dibakar dan menjadi energi panas dan energi mekanis dalam tubuh sebagaimana bensin dibakar dalam silinder mesin mobil. Sebagian dari energi kimiawi yang disediakan oleh nasi itu diubah menjadi energi panas yang membuat tubuh tetap hangat.
Sebagian lagi berubah menjadi energi mekanis yang memungkinkan otot-otot dapat memompa darah dalam tubuh atau menggerakkan dada pada waktu bernapas. Baik anak-anak ibu, yang dimaksud pola ilustrasi di sini sudah tercermin pada konteks wacana yang telah ibu baca, yaitu diumpamakan atau diilustrasikan tubuh manusia itu hampir sama dengan kerja mesin mobil, yang dimana mobil ingin berjalan diberi tenaga dengan diisi bensin. Sama halnya diilustrasikan tubuh manusia, jika kita ingin beraktivitas, kita ingin bertenaga, kita harus memberikan asupan makanan kepada tubuh kita. Nah, jika kita ingin bergerak, kita harus makan makanan yang bergizi, sama halnya dengan mobil. Jika mobil mau baik, mau berjalan dengan lancar, harus diisi bensin yang sesuai dengan kondisi mobil tersebut. Kalau kita tidak makan, kondisinya akan lemas. Seperti halnya mobil tidak diisi bensin, pastinya akan mogok. Nah, seperti itu ilustrasi yang ingin disampaikan pada wacana. Makanya disebut pola ilustrasi, yaitu menggambarkan atau memberikan ilustrasi mobil seperti halnya tubuh atau badan manusia. Oke, anak-anak ibu, kita ke pola berikutnya, yaitu pola perbandingan. Isinya terkait dengan penjelasan sesuatu, tetapi ditulis dengan membandingkan hal pertama dengan hal berikutnya yang dianggap lebih mudah dipahami. Baik anak-anak, perhatikan contoh berikut. Tema lagu anak-anak zaman dulu lebih bervariasi dan mengandung pesan-pesan pendidikan yang bermanfaat bagi perkembangan mental psikologis anak daripada lagu anak-anak masa kini. Anak-anak zaman dulu telah belajar tentang kebesaran Tuhan, contoh judul lagu Pelangi. Alam sekitar, contoh judul lagu Lihat Kebunku. Kasih sayang, contoh judul lagu Oh Ibu dan Ayah. Transportasi, contoh lagu Tamasya. Dan pendidikan, contoh judul lagu Lihatlah Kawan. Melalui lagu-lagu tersebut, lagu tersebut mampu mendatangkan kegembiraan, juga memperluas wawasan pengetahuan anak-anak. Sedangkan lagu anak-anak sekarang ini tidak adanya penanaman nilai moral maupun pesan yang ingin disampaikan dalam lagu kepada anak-anak. Jadi, dari contoh teks wacana ini yang merupakan pola perbandingan, yaitu adanya perbandingan antara lagu anak-anak zaman dahulu dengan lagu anak-anak masa kini. Kalau lagu anak-anak zaman dahulu adanya pesan moral, adanya juga tentang pendidikan, pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam lagu-lagunya itu ada. Sedangkan kalau untuk lagu anak-anak pada saat ini, tidak adanya lagi pesan moral yang ingin disampaikan dalam lagu tersebut. Jadi, pola pengembangan pada teks wacana ini yaitu perbandingan, membandingkan lagu anak-anak zaman dahulu dengan lagu anak-anak masa kini. Baik anak-anak ibu, setelah materi pola pengembangan teks eksposisi ibu sampaikan, sampailah kita pada penugasan. Tugas kalian hari ini kerjakan di rumah dengan menentukan pola pengembangan khusus umum, umum khusus, ilustrasi, atau perbandingan. Nah, kita simak sama-sama wacana di video pembelajaran berikut ini.